Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Fatmawati, kelas 10B dari SMAN 1 Pringgabaya, akan menceritakan atau menyampaikan sejarah tentang Desa Anggaraksa dan konflik Desa Anggaraksa dengan Desa Krumut. Berikut saya akan membacakannya. Sejarah Desa Anggaraksa dan konflik Desa Anggaraksa dengan Desa Krumut. Desa Anggaraksa adalah salah satu desa yang masuk menjadi bagian dari Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Desa ini merupakan hasil pemekaran dari Desa Krumut dan definitif pada tahun 2011 lalu. Desa Anggaraksa terdiri atas 4 wilayah pekadusan dengan jumlah penduduk sekitar 4.200 lebih jiwa dan luas wilayah mencapai 516 hektar. Asal-usul Desa Anggaraksa. Anggaraksa, sebutan yang ada sejak turun-temurun untuk desaku, merupakan lokasi di mana semua penduduknya hidup makmur sejahtera. Menurut mitos, masyarakat di desaku menyebutkan bahwa Desa Anggaraksa ini adalah sebuah nama seseorang yang sangat masyhur sampai ke desa tetangga di sekitarnya. Ia tiada lain adalah seorang patih yang arif bijaksana, yakni Patih Anggaraksa. Dalam kisahnya menyebutkan bahwa dulu memang benar di sini, Desa Anggaraksa, terdapat sisa-sisa peninggalan kerajaan seperti keris, batu prasasti, logam menyerupai Padang zaman dulu, dan lain sebagainya. Di dalam cerita yang beredar turun-temurun, Patih Anggaraksa dikenal sebagai patih yang sakti. Kesaktiannya dapat dilihat sejak ia masih kecil. Sebelum ia diangkat menjadi patih, Anggaraksa kecil selalu membantu kedua orang tuanya bekerja siang dan malam tanpa kenal lelah. Anggaraksa kecil meminta izin kedua orang tuanya untuk pergi berkelana. Orang tuanya mengizinkan keinginan anaknya. Dengan berat hati, orang tuanya melepas kepergian sang calon patih ini. Setapak demi setapak, Anggaraksa jauh meninggalkan desa dan kedua orang tuanya. Dengan bekal keberanian dan tekad yang tinggi, akhirnya Anggaraksa tiba di suatu tempat yang jauh dari permukiman penduduk, yakni sebuah hutan. Hutan itu begitu sepi dan masih belum terjamah manusia. Perlahan Anggaraksa memasuki. Dari kejauhan ia melihat sebuah kerajaan di dalam hutan yang rimbun itu. Seakan tidak percaya, Anggaraksa lantas mendekati kerajaan itu. Ia begitu kaget dan tidak percaya akan apa yang dilihatnya itu, membuat ia semakin penasaran. Anggaraksa memasuki kerajaan itu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tibalah Anggaraksa di dalam istana kerajaan yang megah itu. Sambil melihat-lihat bangunannya yang begitu aneh seperti bukan dibuat oleh manusia kebanyakan. Tiba-tiba dari dalam istana kerajaan keluarlah sosok raja beserta pengawalnya. Raja itu seperti pernah ia lihat dalam mimpinya.
Raja itu memberikan pertanyaan kepada Anggaraksa. "Wahai pemuda, dapatkah engkau menyelamatkan kerajaanku yang kucintai ini?" Lalu Anggaraksa menjawab, "Wahai Paduka yang mulia, perihal apakah itu?" Kemudian Raja menjawab, "Tolong buatkan aku sebuah sungai yang airnya mengalir tanpa henti." Begitulah permintaan sang raja. Anggaraksa mengerti akan keinginan sang raja. Anggaraksa lalu menyetujui keinginan sang raja itu. Keesokan harinya, Anggaraksa pergi ke suatu tempat yang tidak jauh dari kerajaan itu. Dengan bekal kesaktian yang dimilikinya, ia memulai pekerjaannya membuatkan sebuah sungai. Hanya dalam sekejap saja sungai itu mulai terbentuk. Sungai itu begitu luas. Sang raja dengan perlahan mendatangi pemuda itu berkata, "Wahai pemuda, sungai itu begitu luas dan airnya juga banyak. Tapi aku khawatir sungai itu lambat laun akan mengering. Mampukah engkau membuatnya terus mengalir tanpa henti walau di musim kering?" Anggaraksa menjawab, "Sekiranya itu yang sangat Paduka inginkan, hamba akan membuatkannya untuk Paduka." Dengan keanugerahannya, Anggaraksa membuat sungai itu terus mengalir. Sang raja senang atas kebaikan pemuda ini, lalu mengangkatnya menjadi patih dan mengabdikannya menjadi nama desa yang kini kita kenal sebagai Desa Anggaraksa. Oke, jadi itulah asal-usul desaku yang bernama Desa Anggaraksa. Pada tahun 2019, Desa Anggaraksa juga menjadi salah satu desa di Lombok Timur yang mengajukan permohonan pemekaran dusun ke pemerintahan daerah. Rencana desa ini akan menambah 2 dusun agar pelayanan kepada masyarakat semakin dekat. Pasalnya masih terdapat wilayah pekadusan dan dengan pencakupan yang cukup luas. Mekarnya Desa Anggaraksa sendiri juga dilatar belakangi keinginan warga desa untuk memiliki pusat pelayanan pemerintah yang lebih dekat, sehingga lebih memudahkan dan efisien bagi warga yang dilayani. Selong, keberadaan aset pemuda Lombok Timur yang selama ini dimanfaatkan sebagai tanah pecatu desa mengandung konflik antar desa. Sebut saja seperti di Desa Anggaraksa. Desa yang merupakan pemekaran dari Desa Kerumut sejak 2011 itu terdapat tanah pecatu desa induk. Belakangan tanah pecatu tersebut menjadi persoalan kedua belah pihak. Sekdes Kerumut Subarman mengatakan saat awal pemekaran Desa Anggaraksa disebutnya sanggup tidak mendapat apa-apa. Desa Anggaraksa sanggup mandiri jika mekar dari desa induknya. Kesepakatan itu bebernya tertuang dalam keputusan kementerian. Anggaraksa sebagai pemekaran sanggup melepas apapun yang ada di desa induk. Terkait adanya tanah pecatu Desa Kerumut di desa pecahannya ini, jelasnya pada 2014, lalu sudah disurati dalam surat itu, desa pemekaran diminta mengembalikan tanah tersebut.
Kami dari desa sudah menyurati dan sampai 4 kali surat, namun sampai sekarang belum mengembalikan sambungnya. Pihaknya juga mendorong pemuda dan masyarakat di desanya mengambil tanah tersebut. Padahal secara administratif, pajak tanah itu juga masih dibayarkan oleh Pemdes Kerumut. Ia juga mengatakan bahwa sudah beberapa kali Kades Kerumut mendatangi Kades Anggaraksa membicarakan masalah itu secara kekeluargaan. Tak hanya itu, Ketua BPD setempat juga didatangi untuk kepentingan yang sama. Tapi tidak direspon juga, ucapnya. Karena tidak mendapat respon yang bagus, Pemdes Kerumut disebutnya juga telah mengundang pihak Desa Pemekaran Bertandang membahas persoalan serupa. Alih-alih datang, pihak yang diundang tidak juga datang. Sementara itu, Kades Anggaraksa Mujhils mengatakan tanah Pecatu yang dipersoalkan tidak pernah diurus Desa Kerumut. Namun setelah ada masalah dari orang yang membeli tanah tersebut, baru kemudian mau diambil. Dari itu terus Desa Kerumut bersurat ke Desa Anggaraksa. Kami tidak terima isi surat yang menyebut ingin ambil paksa, ucapnya. Seharusnya, ungkapnya, jika ingin mengambil tanah tersebut, hendaknya melalui jalur hukum saja. Tanah Pecatu disebutnya bukan milik desa, tapi milik pemerintah. Kalau diambil sama pemerintah, diambilnya saja, ungkapnya. Dengan masalah ini, jelasnya seolah-olah Pemdes Kerumut ingin mengadu domba masyarakat. Lantaran itu, pihaknya enggan memberikan tanah tersebut. Itu salah satu syarat saat pemekaran desa tahun 2011 lalu, ungkapnya Selasa 22 September. Sejak menjadi desa definitif, desa ini pun kini memiliki kantor desa sendiri sebagai pusat pelayanan pemerintah. Sayangnya kantor Desa Anggaraksa menjadi salah satu fasilitas umum di desa tersebut yang terkena dampak gempa yang mengakibatkan retak dan bahaya untuk beraktivitas.